Tim pencari fakta Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia meninjau inovasi pemuda pelopor yang telah membuat alat pendeteksi banjir Teksiban di RW 07 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Pemuda itu adalah Nazril Efrizal, pemuda berusia 17 tahun yang menciptakan Teksiban dengan menggunakan tenaga surya. Nazril mengikuti lomba pemuda pelopor untuk kategori inovasi teknologi di tingkat nasional. Setelah sukses jadi yang terbaik pada seleksi pemuda pelopor tingkat Provinsi DKI Jakarta yang diumumkan Dinas Pemuda dan Olahraga pada tanggal 20 Juli 2023 yang lalu. Jadi kita fact-finding itu kita datang untuk melihat bukti inovasi yang dilakukan oleh Nazril ya. Jadi kita datang ke sini, apakah alat ini memang inisiatif kreativitas Nazril atau mungkin hanya mengadopsi dari orang. Dan setelah kami ke sini dan memang alat ini memang buatan beliau sendiri ya. Artinya ya harapan kita mudah-mudahan di tingkat nasional bisa terpilih menjadi pemuda pelopor di bidang inovasi teknologi. Dan ini alat inovasi ya. Kita kan tahu ini bukan alat yang sering kita temui di pasaran ya, di toko nggak ada yang jual ini. Ya mudah-mudahan harapan saya ide inovasi membuat alat ini dari Nazril ini bisa menjadikan yang bersangkutan menjadi pemuda pelopor, bisa memberikan inspirasi ke daerah-daerah lain yang memang kategori alamnya sama dengan DKI, sering banjir gitu. Kan alat ini bisa bermanfaat di tempat lain. Tentunya ketika Nazril sudah menyampaikan, ini kan alat ini kan pengembangannya bisa dikembangkan lebih jauh ya. Ya mungkin untuk sementara sekarang ini kan mendeteksi banjir. Ya kalau terjadi banjir di sini, harapan Nazril ini alat ini bisa membantu masyarakat untuk mengevakuasi ya. Tadi dijelaskan katanya ada kiriman. Bogor tuh baik sekali ngirim hujan ke kita ya, ke DKI. Makanya disikapi oleh Nazril dengan ya membuat alat deteksi banjir, supaya masyarakat bisa tertolong yang mengevakuasi ya, biar tentunya kalau terjadi banjir itu kan banyak barang-barang berharga yang tertinggal. Dengan alat ini kan bisa diantisipasi, misalnya dokumen-dokumen penting bisa terselamatkan. Motivasi ini kan karena saya sendiri kan berlatar memang tinggal di daerah yang rawan banjir kan, di tanah rendah ini memang rawan banjir. Jadi saya sempat ngelihat waktu itu ada kejadian warga nih yang rumah dari sini belakang itu pada saat banjir kiriman tuh jam 2 malam tuh datang, barang-barangnya tenggelam nih, terus laporan perhiasannya hilang gitu. Kemudian dari situ saya berpikir bikin apa gitu ya biar nggak terjadi lagi kejadian seperti itu. Terus teman saya datang ke rumah saya waktu itu, ada sempat main kayak daerah lu rawan banjir, itu kalau banjir pada gimana gitu, lo nggak bikin antisipasi apa gitu. Terus dari situ saya mikirnya, oh yaudah kayak bikin alat mendeteksi banjir gitu ya. Terus kebetulan juga pada saat itu kan saya pas ada kepikiran tuh pas kelas 11 tahun kemarin ya, itu dari pelajaran di sekolah saya itu terkait ada beginian nih kayak Arduino gitu, sensor-sensoran. Dan dari situ saya mikir kayak buat itu aja cocok deh, bikin suatu pendeteksi banjir, terus habis itu dipasang di pinggiran sini. Nah dari situ kemudian pas tahun ini ada kegiatan pelopor, coba deh diikutin dan sampai sekarang. Kalau misalkan buat ngeliat YouTube itu paling saya kayak gimana ya modelannya supaya bagus gitu, kayak dari luaran bodinya atau gimana, pakai apa. Terus ada juga temen-temen atau guru-guru nyaranin kayak pakai box panel aja, ya udah saya ikutin pakai box panel gitu. Oh ini kan pakai tenaga surya ya? Iya. Itu kepikiran dari mana tuh? Nah karena kan saya juga gabung di komunitas namanya Sinergi. Nah di situ komunitas yang emang dalam kegiatan per minggunya itu ngebahas mengenai kegiatan ramah lingkungan, terutama buat solar panel. Jadi dari situ saya manfaatin juga tuh pakai solar panel. Harapannya nih setelah berhasil membuat alat sebermanfaat ini seperti apa nih dari Nazril? Harapan saya kalau dari saya sendiri, saya pengen alatnya ini bisa diperbanyak dan juga dipasang di beberapa titik. Kemudian saya juga pengen alat ini juga semakin berkembang, nggak hanya sampai di titik ini juga. Ini kan akan ikut lomba pelopor di tingkat nasional nih. Iya. Apa aja nih disiapin nih? Kalau misalkan dari segi ini memperbanyak alat,
saya sudah ada dua yang jadi, terus satu lagi setengah jadi. Kan buat mungkin dipasang lagi di beberapa titik. Terus untuk kesiapan dari pemaparan juga ada dari tim dari guru, terus kemudian dari kelurahan juga sering meng-coaching saya juga. Dukungan dari kelurahan tentu saja kami membantu secara moral, dan juga kami membantu mensosialisasikan kepada warga tentang manfaat dari alat tersebut. Dan juga kami ingin nanti hasil dukungan dari kelurahan tentu saja kami membantu secara moral, dan juga kami membantu mensosialisasikan kepada warga tentang manfaat dari alat tersebut. Dan juga kami ingin nanti hasil bisa menjadi pelopor untuk pemuda-pemuda yang di Kampung Melayu, sehingga bisa memberikan inovasi-inovasi dan juga menjadikan inspirasi untuk pemuda khususnya di wilayah luar Kampung Melayu. Dan juga kami dari kelurahan tentu saja memberikan dukungan sepenuhnya untuk Mahir sampai ke tingkat nasional, akan kami dukung terus. Untuk dukungan tersebut kami akan menggandeng siasat untuk bisa membantu anak-anak Nazir mengembangkan alat tersebut, tentu saja memperbanyak alat tersebut sehingga bisa bermanfaat khususnya untuk warga Kampung Melayu, dan mudah-mudahan alat tersebut bukan hanya bisa dimanfaatkan oleh warga Kampung Melayu, tapi juga untuk warga di kelurahan lain yang ada di wilayah DKI Jakarta. Tanggapan saya positif, bagus. Jadi masyarakat ini kalau ya kelihatannya antusiasnya tinggi. Nah, makanya nanti setelah itu anak-anak Karang Taruna saya akan dorong semua biar kelihatan lebih banyak lagi nasir-nasir di sini gitu. Emang sini wilayahnya rawan banjir, Pak? Rawan banjir. Jadi siaga 3 aja udah masuk. Berarti seluruh warga di sini mendukung ya, Pak? Mendukung. Dengan ada begini. Kenapa nggak dari dulu? Ini kan baru saya bilang gitu loh. Gitu. Ya. Tim Liputan Kominfo Jakarta Timur melaporkan.